Di antara bangsa-bangsa manusia tidak ada bangsa yang sekuat Ya'juj Ma'juj, sekejam Ya'juj Ma'juj, dan sebanyak Ya'juj Ma'juj. Bangsa inilah yang kelak menjelang kiamat terjadi akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan membuat kerusakan di muka bumi. Tak ada yang sanggup menghalau kebengisan mereka. Bahkan kelak kaum mukmin yang dipimpin Nabi Isa alaihissalam setelah berhasil membunuh Dajjal pun tak mampu menghentikan sepak terjang mereka. Kini bangsa perusak ini masih terkurung di suatu tempat yang tak diketahui. Mereka dikurung oleh Raja Soleh, Zulkarnain, dengan tembok tinggi yang atas kehendak Allah mereka tidak bisa menghancurkan tembok yang mengurungnya. Namun tidak disangka bahwa kelak yang membebaskan mereka dari tembok yang kukuh dibangun Zulkarnain adalah kalimat insya Allah. Artinya, jika Allah berkehendak. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh An-Nadar bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ith sebagai utusan kaum kafir Quraisy. Keduanya menguji Nabi dengan 3 pertanyaan, yaitu bagaimanakah kisah Ashabul Kahfi, bagaimanakah kisah Zulkarnain, dan apa yang dimaksudkan dengan ruh. Rasulullah SAW menjawab kepada 2 orang itu, esok akan saya ceritakan dan saya jawab. Akan tetapi Rasulullah SAW lupa mengucapkan insya Allah. Akibatnya wahyu yang biasanya datang setiap kali beliau menghadapi masalah terputus selama 15 hari. Sementara orang-orang Quraisy setiap hari selalu menagih janji kepada Rasulullah SAW dan berkata, mana ceritanya? Besok, besok, besok. Ketika itu Rasulullah SAW sangat bersedih. Akhirnya Allah menurunkan wahyu surah Al-Kahfi yang isinya jawaban 2 pertanyaan pertama. Sementara pertanyaan ketiga berada dalam surah Al-Isra ayat 85. Allah berfirman pada akhir surat Al-Kahfi, janganlah kamu sekali-kali mengatakan, sesungguhnya saya akan melakukan hal ini esok, kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 23 hingga 24. Orang semulia Rasul SAW yang telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu dan yang akan datang pun, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lupa mengucapkan insya Allah, atau jika Allah menghendaki. Tentu ada rahasia besar di balik kalimat insya Allah. Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan manusia ketika semua rencana sudah matang dan pasti, janganlah mengatakan sesungguhnya aku akan mengerjakan besok, tetapi harus diikuti dengan ucapan insya Allah. Sebab ucapan sesungguhnya aku akan mengerjakan esok adalah ucapan kepastian bahwa dia benar-benar akan melakukannya. Lalu siapa yang menjamin itu semua terjadi? Siapa yang menjamin ia bisa hidup sampai hari esok? Tentu saja semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa membuat rencana dan berikhtiar, tapi Allah yang menentukan hasilnya. Manusia terlalu lemah untuk mengucapkan pasti, karena Allah sebagai sang pemilik badan ini dapat berkehendak lain. Lihatlah kalimat insya Allah ini. Kata-kata yang ringan tapi memiliki makna yang sangat dahsyat. Celakanya kalimat ini sering disalahartikan banyak orang. Sebagian kita justru memandang kalimat insya Allah sebagai ungkapan memperhalus penolakan. Misalnya, orang mengundang kita untuk menghadiri hajatan. Jika kita tidak bisa datang, seringkali keluar ucapan insya Allah hanya untuk memperhalus penolakan. Padahal mestinya langsung saja menjawab, maaf, saya tidak bisa datang karena ada keperluan. Jika memang bisa datang dalam undangan itu, mestinya yang harus kita sampaikan adalah insya Allah saya datang. Lihatlah kedahsyatan ucapan insya Allah atau jika Allah berkehendak. Kalimat yang ringan dan mudah diucapkan ini bisa menjebol dinding kokoh yang mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj. Sejak dikurung oleh Raja Zulkarnain sampai sekarang, bangsa Ya'juj dan Ma'juj setiap hari berusaha keras untuk melobangi agar bisa keluar dari kurungan. Rasul SAW mengisahkan dalam sabdanya,
Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sedang berusaha keras melubangi dinding setiap hari. Sampai apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, "Pulanglah, kalian akan melubanginya besok." Kemudian esok harinya mereka kembali melubangi dinding itu dan bekerja lebih kuat dari yang kemarin. Sehingga jika waktunya telah tiba, Allah akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginannya. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berseru, "Pergilah, kalian akan melubanginya besok, insya Allah." Bisa juga kiranya dia mengucapkan kata pujian itu. Namun ketika mereka kembali hendak melubanginya, ternyata dinding itu sudah seperti keadaan semula saat mereka tinggalkan kemarin. Tapi mereka terus melubanginya dan akhirnya berhasil keluar menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit, lalu anak-anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, "Kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit." Kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka." Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj mungkin saja tidak sengaja mengucapkan kata-kata insya Allah, atau memang diberikan Allah ilham agar mengucapkan kalimat itu, sehingga lubang yang setiap hari dibuat dan selalu kembali seperti sedia kala, tiba-tiba tetap berlubang, hingga akhirnya berhasil keluar dari kurungan, setelah pemimpinnya mengucapkan kalimat insya Allah, atau jika Allah berkehendak. Bagi kita orang-orang mukmin, tentu kata-kata insya Allah atau jika Allah berkehendak memiliki arti dan pengaruh besar dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Air dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit, lalu anak-anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, "Kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit." Kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka." Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj mungkin saja tidak sengaja mengucapkan kata-kata insya Allah, atau memang diberikan Allah ilham agar mengucapkan kalimat itu, sehingga lubang yang setiap hari dibuat dan selalu kembali seperti sedia kala, tiba-tiba tetap berlubang, hingga akhirnya berhasil keluar dari kurungan, setelah pemimpinnya mengucapkan kalimat insya Allah, atau jika Allah berkehendak. Bagi kita orang-orang mukmin, tentu kata-kata insya Allah atau jika Allah berkehendak memiliki arti dan pengaruh besar dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Jika kaum perusak sekelas Ya'juj dan Ma'juj saja dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil menjebol tembok yang kokoh, walaupun tanpa sengaja mengucapkan insya Allah atau jika Allah berkehendak, bagaimana halnya dengan kita orang-orang mukmin? Apalagi jika disertai dengan kesadaran dan penuh kepastian mengucapkannya. Yakinlah, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu benar. Dialah sebaik-baik penepat janji. Pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.